Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu harap hari ini kalian dalam kondisi sehat dan hati yang menyenangkan, sehingga apa yang kita pelajari hari ini akan maksimal dan hasil yang akan kalian lakukan pun akan menghasilkan hasil yang maksimal dan luar biasa. Hari ini kita sampai pada KD 4.2, yaitu mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam menyusun teks tersebut? Yang pertama adalah kalian harus menentukan tema atau objeknya. Ingat, objek atau tema di sini boleh apa saja. Boleh peristiwa sosial, boleh tentang benda, tumbuhan, hewan, atau bisa juga tentang kondisi alam, kebiasaan masyarakat. Itu pun bisa kita jadikan tema atau objek teks laporan hasil observasi. Yang kedua, susun jadwal observasinya. Mengapa perlu disusun? Ini agar lebih mudah kita menentukan kapan. Jadi lebih kepada manajemennya. Yang ketiga, setelah kita susun, kita tahu kapan dilaksanakan, maka langkah berikutnya adalah lakukan observasinya. Pada saat kita melakukan observasi, jangan lupa catat hasil pengamatan yang kita peroleh. Setelah bahan yang kita butuhkan terkumpul, maka tahap terakhir adalah susun menjadi teks yang lengkap. Ingat, dalam menyusun, perhatikan struktur dan kebahasaannya. Langkah-langkah, kita masuk ke bagian tahapan penyusunan kerangka. Setelah sumber data kita peroleh dari kegiatan hasil pengamatan atau hasil observasi, langkah berikutnya adalah 1. Susun gagasan utama. Karena gagasan utama inilah yang akan menjadi ide pokok, menjadi pokok pikiran dalam setiap paragraf yang kita susun. Yang kedua, kembangkan gagasan utama tadi dengan kalimat-kalimat penjelas yang mendukung. Kemudian, susun paragraf tersebut secara utuh. Yang keempat, periksa kembali isi dan tulisan. Ini penting karena pada saat kita menulis, mungkin kita tahap awal tidak memperhatikan tanda baca maupun ejaan. Nah, di kegiatan keempat inilah kita bisa memeriksa kembali apakah ada kesalahan tanda baca atau ada kesalahan dalam huruf ataupun ejaan. Dan langkah yang sangat luar biasa agar informasi yang kita buat tidak kita konsumsi sendiri, tidak kita baca sendiri. Langkah yang terakhir adalah publikasikan. Kita berikan ilmu kita berikan hasil pengamatan kita kepada masyarakat, kepada orang lain, bisa melalui YouTube, bisa melalui media sosial lainnya, atau ketika di sekolah bisa kita tempelkan di majalah dinding sekolah. Salah satu contoh teks laporan hasil observasi, misalnya kita akan melaporkan, kita akan mengobservasi salah satu tanaman hias yang sekarang sedang fenomenal, jenisnya yang beragam ya, dari mulai yang biasa ya seperti yang kita lihat saat ini ya, bisa kalian lihat ini salah satu jenis aglonema. Masih banyak sekali jenis aglonema, bahkan sekarang yang lagi viral itu adalah aglonema yang berwarna merah yang mungkin harganya bisa ratusan bahkan puluhan juta. Nah, itu adalah salah satu kelebihan dari aglonema. Nah, untuk menjadi sebuah teks laporan hasil observasi, apa yang akan kita bahas di dalam hal ini? Yang ingat
di struktur ya, bahwa di paragraf pertama adalah deskripsi umum. Jadi kita jelaskan apa itu aglonema. Kemudian di paragraf kedua adalah deskripsi bagian. Nah, apa yang akan kita jelaskan di deskripsi bagian tentang aglonema? Bisa jadi kalian menjelaskan mengenai jenis-jenis aglonema. Dilihat dari warna atau motif dari tumbuhan aglonema itu sendiri. Itu di paragraf kedua. Di paragraf ketiga bisa jadi kalian pun masih menjelaskan mengenai struktur bagian, yaitu apa yang akan kalian jelaskan. Nah, yang dijelaskan di paragraf ketiga adalah bagaimana perkembangbiakan atau mengembangbiakan aglonema itu sendiri. Kalau jumlah paragraf kalian ada 4, berarti paragraf yang terakhir atau paragraf yang keempat adalah deskripsi manfaat. Nah, kita jelaskan di situ apa manfaat dari tumbuhan aglonema. Saatnya kita menyusun isi paragraf pertama. Kita ingat di strukturnya, paragraf pertama berisi pernyataan umum atau definisi umum. Nah, apa yang akan kita jelaskan di teks laporan hasil observasi kita? Misalnya di sini adalah tentang aglonema, tumbuhan yang akhir-akhir ini menjadi viral di media karena kecantikan warnanya, kemudian motif dari daunnya, serta harganya yang cukup fantastis. Sehingga di sini kita akan mencontohkan materi yang akan kita bahas adalah aglonema. Di paragraf pertama, tadi isinya adalah pernyataan umum. Maka kita buat kerangkanya. Kerangka yang pertama yang harus diperhatikan adalah kalimat utamanya. Kalimat utamanya berarti pengertian tentang aglonema. Nah, setelah kalimat utama, maka akan diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas yang mendukung kalimat utama. Ada hal yang harus diperhatikan di sini adalah sebaiknya deskripsi bagian yang akan dijelaskan di paragraf 2 ataupun 3 itu sudah tergambar di paragraf pertama. Contoh misalnya, di paragraf kedua kita akan menjelaskan jenis dan cara merawatnya. Maka hal tentang jenis dan cara merawat aglonema itu juga tergambar di paragraf pertama. Di paragraf kedua adalah deskripsi bagian. Seperti tadi dijelaskan bahwa deskripsi bagian yang akan dijelaskan di paragraf kedua dan selanjutnya itu tergambar di paragraf pertama. Di sini di paragraf 2 menjelaskan tentang jenis-jenis aglonema. Nah, apa saja yang akan kita jelaskan tentang jenis-jenis aglonema. Jenis aglonema itu sangat banyak. Kalau kita baca di beberapa sumber, aglonema itu memiliki variasi atau varian sebanyak 30 jenis. Nah, di sini kita tidak mengekspos atau kita tidak akan menuliskan ke-30 jenis tersebut, tapi di sini kita hanya akan memaparkan 3 jenis aglonema yang akan dijelaskan di deskripsi bagian. Ya, di paragraf ketiga masih di deskripsi bagian. Apa isi deskripsi bagian di paragraf ketiga? Di paragraf ketiga ini deskripsi bagiannya berisi tentang cara merawat aglonema. Artinya kalimat utamanya adalah cara merawat aglonema. Diikuti dengan kalimat penjelas yang harus diperhatikan sesuai dengan kalimat utama cara merawat. Titik poinnya atau poin penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana media tanam, penyiraman, pemupukan, serta perawatan daun. Nah, keempat inti dari kalimat penjelas itulah yang akan mendukung kalimat utama tentang cara merawat aglonema.
Baik, kita sampai pada paragraf keempat. Ingat, jika teksnya terdiri dari 4 paragraf, sesuai dengan strukturnya, maka paragraf 4 inilah berisi tentang deskripsi manfaat. Sesuai dengan temanya, maka deskripsi manfaat yang ada di paragraf keempat adalah menjelaskan tentang manfaat objek yang kita tulis atau manfaat dari objek yang kita observasi dilihat dari berbagai sudut pandang. Misal, kita bisa menjelaskan mengenai apa sih manfaat dari seseorang memelihara atau menanam tanaman aglonema. Ya, ini adalah contoh teks lengkapnya tentang aglonema. Kita buat judulnya, dibuat judul semenarik mungkin, ya. Misalnya judulnya adalah si viral aglonema. Nah, di paragraf pertama tadi sudah dijelaskan bahwa seperti kerangka yang kita buat, bahwa paragraf pertama berisi deskripsi umum atau pernyataan umum tentang apa itu aglonema. Ini juga dijelaskan bahwa di paragraf 1, gambaran isi di paragraf kedua dan ketiga itu sudah tercantum atau sudah tergambar di paragraf 1. Contoh di sini, misalnya, tanaman ini banyak variasinya dan cara perawatannya pun tergolong mudah sehingga banyak masyarakat mengoleksi jenis tanaman ini. Nah, di sini kita akan tahu bahwa apa sih isi paragraf yang kedua dan berikutnya itu sudah ada di paragraf 1, yaitu variasi, berarti jenis dan cara merawatnya. Baik, sekarang kita lihat di paragraf kedua. Sesuai dengan struktur, paragraf kedua adalah struktur bagian. Seperti yang tergambar di paragraf 1, bagian akhir paragraf 1 yaitu jenis atau variasinya. Nah, paragraf kedua ini menjelaskan tentang jenis aglonema yang kalau kita cari dari sumber media atau referensi yang ada, jenis aglonema itu terdiri dari 30 spesies. Cuma di sini kita hanya akan menjelaskan hanya 3 jenis saja. Ya, jadi tidak semua spesies kita jabarkan di sini. Dan di paragraf ketiga, berisi tentang cara perawatan. Nah, di sini dijelaskan bagaimana cara perawatannya. Tadi disebutkan poin di kalimat penjelas cara perawatan, yaitu ada media tanam, kemudian penyiraman, pemupukan, serta perawatan. Dan paragraf terakhir adalah paragraf keempat. Paragraf 4 berisi tentang deskripsi manfaat. Ingat bahwa deskripsi manfaat apa yang akan dijelaskan tentunya adalah mengenai objek yang diobservasi. Deskripsi manfaatnya dilihat dari berbagai sudut pandang. Misal, yang dijelaskan adalah mengenai keindahan tanaman tersebut karena hampir setiap orang terpikat karena corak dan warnanya. Sudut pandang berikutnya adalah bahwa tingginya minat pecinta tanaman hias ini menyebabkan atau bisa dijadikan sebagai peluang bisnis. Tentunya peluang bisnis bagi orang-orang yang memiliki jiwa wirausaha. Nah, itulah teks laporan hasil observasi tentang tanaman aglonema dari mulai paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Dan yang harus diingat juga bahwa karena teks laporan hasil observasi itu bersifat fakta, mungkin kita mengambil data-data dari berbagai sumber. Nah, data-data dari berbagai sumber itu kita cantumkan sebagai sumber referensi dari tulisan yang kita buat. Kita letakkan sumber referensi di bagian akhir teks laporan hasil observasi yang kita
buat. Sekian, terima kasih mengenai materi menyusun teks laporan hasil observasi.